Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel blog tutorial. Sekarang saya mau membuat eh, bagaimana cara kita untuk melakukan pengusulan untuk mendapatkan NUPTK. Nah, tapi sebelumnya itu perlu kita ketahui bahwasanya ada aturan-aturan tersendiri untuk mendapatkan NUPTK itu. Salah satu cara untuk mendapatkan nomor unit pokok pendidik dan tenaga pendidikan, kita harus merujuk ke Persesjen Kemdikbud nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengolahan nomor unit pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi, sebelum kita mengajukan pengusulan untuk mendapatkan NUPTK, harus kita pahami dulu seperti apa petunjuk teknis pengolahan NUPTK ini. Nah, yang pertama adalah mekanisme untuk penerbitan NUPTK. Di sini ada beberapa grafik atau gambar ya untuk di dalam satuan pendidikan. Terlebih dahulu data PTK itu diinput ke dalam melalui aplikasi Dapodik. Setelah diinput disinkronkan. Setelah disinkron, nanti di pihak PDSPK akan memverifikasi data PTK tersebut apakah PTK tersebut memiliki NUPTK atau tidak. Nah, ketika pada saat tidak memiliki NUPTK, maka informasikan ke dalam satuan pendidikan setempat atau di pihak operator untuk menyampaikan bahwasanya data tersebut valid. Yang kedua yaitu proses penetapan penerimaan NUPTK. Yang pertama itu menyiapkan dokumen persyaratan. Nah, seperti apa persyaratannya? Nah, persyaratannya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah KTP. Yang kedua, ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah pendidikan terakhir atau S1, ya. Nah, yang terakhir yaitu SK pengangkatan atau penugasan dari dinas setempat atau SK bupati ataupun wali kota. Ya, dokumen-dokumen PTK itu perlu disiapkan dalam bentuk file PDF karena kita nanti akan mengirim file tersebut. Nah, di dalam pengiriman file juga perlu diperhatikan ketika pada saat melakukan scan file harus terbaca dengan baik dan benar. Nah, cara untuk melakukan scan agar bisa terbaca dengan baik dan benar bisa diklik link di atas, ya. Nah, selanjutnya masuk ke dalam satuan pendidikan. Jadi di mana operator sekolah itu mengupload ataupun mengunggah dokumen persyaratan yang sudah disiapkan tadi oleh PTK tersebut. Yang di-scan itu adalah asli semua datanya, ya. Nah, sekarang unggah ya atau upload dokumen persyaratannya. Setelah itu nanti di pihak dinas pendidikan setempat akan memverifikasi data tersebut apakah sesuai permintaan, ya. Di sini ya, jika benar datanya maka dilanjutkan ke bagian poin keempat ataupun di bagian LPMP. Tapi jika datanya tidak valid, ya tidak benar atau tidak sesuai dengan yang diminta persyaratan, maka dia akan kembali ke sekolah, ya, akan diinformasi ke sekolah bahwasanya data yang diupload itu tidak benar ataupun tidak sesuai dengan persyaratan. Tapi jika benar, dia akan melanjutkan verifikasi langsung ke bagian LVMP, jadi verifikasi dan divalidasi, ya. Nah, ketika pada saat di bagian LPMP, ya, data tersebut tidak sesuai, maka dikembalikan seperti semula. Dan jika datanya benar, valid, sesuai, ya, maka dilanjutkan eh, ke PDSPK untuk melakukan penerbitan NPTK. Pertanyaannya, ya, kenapa banyak teman-teman gagal untuk ataupun tidak dilanjut karena persyaratan harus diupload dengan baik dan benar. Gambar ini adalah alur ya proses data kita di verifikasi dan divalidasi untuk mendapatkan penerbitan NUPTK ya ataupun NPTK. Nah, sekarang kita masuk di browser.
Kita masuk ke link profile PTK. Kita login ya. Kita login. Login. Jadi sekarang kita sudah masuk di dalam halaman menu utama Verbal PTK. Di sini ada NUPTK. Ya, di sini ada calon penerima NUPTK. Klik. Nah, di sini ada beberapa PTK yang belum memiliki NUPTK. Ya, di sini masih kosong. Sekarang kita pilih nama PTK untuk melakukan unggah berkas. Klik unggah berkas. Nah, disinilah tempat kita melakukan upload berkasnya. Ya, file PDF yang hasil scan itu upload dalam bentuk scan asli ya. Dimasukkan. Begitupun juga dengan berkas ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, berkas ijazah S1 atau pendidikan terakhir, dan SK pengangkatan dinas dan penetapan. Jadi di sini di bagian SK pengangkatan itu yang diupload adalah SK pengangkatan dan SK pembagian tugas dari dinas setempat atau SK pengangkatan wali kota atau bupati dan SK penugasannya ya. Ya, jika PTK-nya guru, berarti yang diupload adalah SK pengangkatan guru dan SK pembagian tugas guru. Tetapi jika tenaga pendidik seperti staf admin atau pustakawan bisa mengupload SK pengangkatan dari dinas atau SK wali kota ataupun bupati. Setelah itu kita oke, maka kita masuk ke dalam status penerima NUPTK. Ya. Jadi sini ada sementara proses untuk melakukan verifikasi penerbitan NPTK. Nah, di sini ada PTK satu orang, error, ditolak ya. Kenapa bisa ditolak? Di sini alasannya adalah SK wali kota dan SK kadis. Jadi mungkin di sini kenapa ditolak karena yang diupload adalah bukan SK dari wali kota ataupun bupati ataupun dinas setempat, ya. Jadi itu. Nah, saya kira mungkin untuk di video kali ini cukup sekian. Silahkan komen di bawah ataupun tidak dimengerti silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.